The pattern. Saat ini Anda akan mempelajari bagaimana cara menggunakan Fibonacci. Fibonacci adalah alat ukur. Untuk menggunakan alat ukur, Anda harus tahu apa yang akan diukur. Apa yang akan diukur adalah pattern. Di dalam DVD ini, Anda akan mempelajari beberapa pattern penting. Yang pertama adalah the basic pattern. Yang kedua adalah Anda akan mempelajari harmonic pattern. Pola-pola harmonik yang ada pada Fibonacci akan menciptakan sebuah harmoni yang ada di market dan Anda akan mengcapture, membuat roadmap dan Anda akan mengetahui kemana harga akan pergi. Bayangkan kalau Anda bisa mengetahui kemana harga akan bergerak, berapa profit yang Anda akan dapatkan. The pattern akan menjadi satu panduan dasar. Mulai hari ini Anda tidak akan lagi trading dengan sembarang pattern. Anda akan menunggu pattern-pattern tersebut muncul, lalu Anda akan ukur tingginya dengan menggunakan Fibonacci. Anda akan mendapatkan titik terendah dan titik tertinggi untuk kita entry, untuk kita take profit. Ini yang akan menjadi poin penting. Pattern yang akan kita pelajari, the basic pattern, adalah yang juga diajarkan oleh Dow Theory, yakni pattern primary dan secondary. Apabila Anda mengetahui primary dan secondary, harga naik, kemudian dia turun, kemana dia akan berhenti turun? Kemudian, harga turun dan dia naik, kemana dia akan berhenti naik dan kemudian lanjut turun? Ada beberapa cara untuk menggunakan Fibonacci, menggunakan 2 poin dan menggunakan 3 poin. Ini semua akan kita pelajari di chapter selanjutnya, tetapi saat ini kita akan fokus kepada pattern-pattern apa saja yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah the basic pattern, yang kedua adalah harmonic pattern. Dengan 2 hal ini, Anda bisa mengcapture semua market, mulai dari stocks market, forex market, gold market, oil market mungkin, atau bahkan index market seperti Dow Jones, Nasdaq. Dengan menggunakan tools ini, Anda mengetahui cara mengukur dengan menggunakan Fibonacci, dan Anda juga akan mempelajari tentang chart pattern. Pola-pola yang akan terjadi, maka high probability trading akan sangat mudah didapatkan. Lalu, sekarang kita berbicara mengenai pola. Pola primary dan secondary. Ini merupakan dasar sekali. Setiap harga, pada saat dia naik atau pada saat dia turun, dia tidak turun selamanya dan dia tidak naik selamanya. Banyak orang berkata dia akan mencari support resisten baru. Itu betul. Karena ada beberapa cara untuk mencari resisten dan support. Tetapi cara yang saat ini akan Anda pelajari adalah menggunakan support resisten dari pergerakan harga itu sendiri. Misalnya, pada saat harga bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dari satu titik ini ke titik ini. Oke, setinggi ini. Dan di dalam pola pergerakan harga yang bergerak selama dia bergerak di dalam range ini, dia akan bertanggung jawab untuk menyebabkan pembentukan support baru. Ini yang menarik. Jadi Anda tidak perlu melihat support-support yang ada sebelumnya. Tetapi dari pola pergerakan dari poin A ke poin B, pergerakan dari bawah ke atas, ini akan menyebabkan pembentukan support baru yang disebabkan karena pergerakan dari range ini. Tidak ada hubungan dengan range sebelumnya. Jadi, fungsi dari Fibonacci adalah saya ingin tahu dari poin bawah sampai poin ke atas di mana dia akan membentuk support baru setelahnya. Ini kita bisa ukur dengan Fibonacci. Itu konsep daripada basic pattern yang sebentar lagi kita akan membahasnya dengan menggunakan real chart yang ada di market. Dengan live chart Anda bisa merasakan time frame-nya berapa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pada saat kita menggunakan the harmonic pattern, Anda akan melihat, ternyata kalau kita melihat pergerakan harga yang seakan-akan acak, ternyata bisa kita hubung-hubungkan, dan itu bisa menghasilkan sebuah gambar atau pola yang selalu berulang. Dan pola dari harmonic pattern tersebut adalah two-way transaction. Misalnya, Anda akan mendapatkan pola butterfly, pola yang seakan-akan membentuk bentuk seperti kupu-kupu. Pada saat Anda mendapatkan butterfly, yang pertama Anda bisa lakukan adalah Anda bisa lakukan sell terlebih dahulu, kemudian pada saat pola butterfly selesai, Anda akan melakukan buy. Jadi ini adalah two-way transaction. Salah satu benefit dari harmonic pattern dengan menggunakan rasio Fibonacci adalah Anda bisa mendapatkan two-way transaction dalam satu pola. Banyak pattern-pattern lain, misalnya chart pattern biasa,
Kebanyakan daripada chart pattern biasa, dia hanya menunjukkan satu shoot. Misalnya ada penan itu dikatakan dia akan naik setelah itu tidak ada research yang membuktikan setelah dia naik dari penan lalu apa yang akan terjadi kecuali Anda nanti masuk ke Elliott Wave. Berbicara tentang Elliott Wave, di dalam seluruh struktur daripada Elliott Wave, Anda juga akan menggunakan Fibonacci untuk mengukurnya. Jadi, harmonic pattern yang Anda akan pelajari juga mengandung two ways transaction. Anda bisa melakukan buy dan setelah target buy-nya kena, Anda bisa melakukan sell karena ada beberapa spesifik pattern yang akan kita pelajari. Mari kita langsung melihat dari chart untuk mempelajari the pattern. Bagaimana seorang trader bisa merecognize atau mengenali pola-pola yang ada di market? Di dalam technical analysis, selain menggunakan trendline dan candlestick, Anda harus mengetahui tentang basic pattern. Banyak orang yang mempelajari basic pattern dengan menggunakan classic chart pattern, ya. Tetapi yang akan kita fokuskan saat ini adalah bagaimana kita menggunakan the basic pattern yang bahkan sebagai cikal bakal chart pattern atau sebagai foundation daripada munculnya chart pattern itu sendiri pada akhirnya. Chart pattern yang mungkin Anda ketahui seperti double top, head and shoulder, dan seterusnya itu merupakan pengembangan pattern dari the basic pattern yang saya simpulkan. Jadi di dalam Astronacci kita mengenal ada 5 basic pattern. Yang pertama adalah basic pattern yang menggunakan 2 gerakan, ya. Jadi ada 2 gerakan yang akan kita gunakan. Dan yang berikutnya, golongan berikutnya adalah the basic pattern yang menggunakan 3 gerakan, dan yang terakhir adalah the sideways pattern. Alright, so dari 5 pattern ini mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai the basic pattern yang kita sebut dengan XAB. Jadi XAB pattern ini memiliki 2 gerakan. Yang pertama adalah the primary movement. Seperti Anda bisa lihat, gerakannya dari X ke A. Posisi X ke A dalam kondisi bullish, maka pergerakannya dari bawah pelan-pelan naik ke atas. Kemudian setelah dia mencapai resistennya di poin A, dia mulai turun ke bawah karena supply lebih besar daripada demand. Dari A mulai terjadi koreksi, ini yang kita sebut dengan koreksi, di mana koreksi di dalam trend bullish arahnya adalah ke bawah, koreksinya turun ke bawah. Ini yang kita sebut dengan titik B. Tujuan dari mengetahui pattern ini, kita ingin tahu setelah pola itu dari X kemudian ke A, kemana dia akan bergerak. Maka berikutnya, dia akan bergerak ke titik B. Di titik B inilah yang kita sebut secondary reactions. Poin A ke B merupakan counter reactions atau secondary reaction di dalam Dow teori, hasil reaksi dari aksi X ke A. Jadi X ke A terjadi kenaikan harga, maka setelah itu orang jenuh, terjadi pelemahan, dan pelemahan itu kita sebut dengan secondary reactions dari A ke B. Di dalam trend yang bearish, kalau Anda perhatikan gambar di samping ini adalah kebalikannya. Dari poin X turun ke A, kemudian dari A naik ke B. Karena apa? Karena di poin A demand sudah terbentuk lebih banyak dan orang sama-sama berpikir bahwa di support A dulu saya pernah membeli di sini, harga naik, dan ini sudah saatnya harga ini akan kembali naik. Oleh karena itu harga naik, dan titik B merupakan titik di mana kita akan entry. Baik dari bullish trend tadi dan bearish trend, XAB ini kita akan sama-sama entry di sana. Jadi titik B tempat kita entry buy, titik B di dalam trend bearish tempat kita entry sell short. Permasalahannya, bagaimana caranya menentukan di mana sih berhentinya titik B ini? Disitulah nanti Anda menggunakan harmonic support. Kita menggunakan Fibonacci ratio yang mungkin Anda gabungkan dengan classic support. Tetapi intinya adalah harmonic support dengan menggunakan Fibonacci ratio dapat menentukan di mana titik B ini berhenti. Dan setelah titik B ini berhenti, kita akan masuk ke market. Apakah itu buy, apakah itu short selling. Dan inilah yang akan menjadi senjata pamungkas untuk masuk ke market dengan the basic pattern sebelum dia berkembang menjadi pattern yang lainnya. Mari kita sama-sama lihat di chart bagaimana cara mengaplikasikannya atau mencari basic pattern ini.
Setelah Anda mempelajari XAB, saatnya Anda mengetahui sebuah pattern yang baru, yaitu pattern ketiga dan keempat, the basic pattern XAY, atau Anda bisa menyebutnya XAY, lebih gampangnya. Nah, di dalam XAY yang membedakan dia dengan XAB adalah, coba Anda perhatikan, gambar di samping ini saya akan memberikan dua gambar yang bisa menjadi komparasi buat Anda. Yang pertama adalah XAB, berikutnya adalah XAY. Yang membedakan adalah pada saat titik B tidak naik dan dia turun ke bawah, di dalam tren bullish tentunya, melampaui titik X, maka ini menjadi XAY. Di mana kita bisa melihat bentuk XAY seperti yang Anda lihat sekarang. Dari titik X, dia naik ke A, kemudian dia langsung turun, menembus X, dan menuju ke Y. Ini yang kita sebut dengan reflection pattern. Jadi kalau XAB tadi adalah antara primary dan secondary, maka yang ini adalah titik yang kita sebut dengan the reflection pattern. Ya, X, A, dan Y ini merupakan satu powerful basic pattern yang bisa membuat Anda mengetahui di mana untuk Anda harus melakukan profit taking dan target price. Titik Y merupakan titik reversal yang akan kita cari. Di dalam semua bentuk pattern, di dalam double top, di dalam penan, apapun, pada akhirnya kalau Anda melihat secara jeli, construction daripada pattern-pattern tersebut tidak jauh daripada XAY ini. Artinya XAY ini akan ditemukan di hampir semua pattern. It's a matter of perceptions, it's a matter of perspective. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah Anda sadar bahwa selama ini pasti Anda sadar Anda melihatnya, tetapi hari ini secara magical saya menyadarkan Anda bahwa pada saat melihat chart ternyata hanya ada beberapa potongan-potongan yang perlu Anda perhatikan. XAY pattern merupakan pattern yang sering muncul dan akan menjadi satu poin penting untuk pembalikan arah. Jadi dengan menggunakan Fibonacci external retracement, kita akan mengukur reflection. Bagaimana cara mengukur XAB tadi? Kalau XAB kita menggunakan internal retracement nantinya, maka di dalam XAY Anda akan menggunakan di external retracement untuk mengukur di mana titik Y. At the point dari Y ini, kita akan menemukan titik pembalikan arah yang cukup ekstrim, dan di level tersebut Anda bisa membeli atau menjual. Kalau orang bilang buy on weakness, buy on extreme bottom, atau sell at the top, sell on strength. Ini kita akan menggunakan teknik the reflection pattern. So pastikan Anda menguasai konsep XAY atau reflection pattern ini, dan kita sekarang akan sama-sama mencobanya di chart secara langsung. Saat ini kita akan masuk di dalam pembahasan pola yang tidak kalah penting, dan saya bisa katakan bahwa ini sangat krusial sebenarnya, khususnya di saham. ABCD pattern. ABCD pattern akan berkembang menjadi harmonic pattern pada akhirnya. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah yang membedakan pattern ini dengan kedua pattern lainnya adalah 3 titik. Di mana 3 titik yang dimaksud, Anda akan menggunakan 3 referensi titik swing high dan swing low untuk nanti mengaplikasikan Fibonacci-nya, which is kita akan membahas di dalam chart secara langsung nantinya, tetapi saya akan mengajarkan tentang konsepnya terlebih dahulu. Di mana konsep yang saat ini Anda pelajari adalah di mana ABCD pattern merupakan sebuah pola yang bisa menggambarkan kepada Anda kemana harga akan bergerak setelah pembentukan XAB. Di mana setelah harga menyentuh B, dia akan melanjutkan kenaikannya, akan melanjutkan penurunannya ke titik D. Secara otomatis pola tersebut berganti menjadi ABCD pattern. ABCD pattern bergerak secara simultan atau berkelanjutan di dalam 3 gerakan secara langsung. Jadi ABCD, 3 gerakan secara langsung, dan inilah yang akan membuat Anda mengerti di mana harga akan berhenti secara lebih sempurna dan di harga berapa harga akan terhenti dan langsung berbalik arah. ABCD pattern terdiri dari gerakan primary trend pada umumnya. Sekali lagi kita akan mencoba di bullish trend, saya akan mengambarkan di bullish, dan setelah itu ilustrasi di bearish. Dari titik X, A, kemudian dari A ke B, setelah harga membentuk cangkul, berikutnya dia akan naik. Otomatis dia akan naik karena kita berharap dari titik B dia akan naik. Dan setelah harga di titik B dia naik menuju ke titik D. Anda bisa lihat di ilustrasi di samping, dari X ke A, kemudian A ke B secara perlahan, kemudian dari B dia kembali naik. Dan pada saat naik ini dia menembus titik A, ya. Dan inilah yang akan terjadi sebuah kenaikan 3 gerakan, X ke A ke B, dan B ke
Yang poin kita sebut terakhir adalah titik D. Jadi secara langsung pattern ini berubah menjadi ABCD pattern. Nah, ABCD pattern Anda akan menemukan titik C ke D-nya dengan menggunakan the Fibonacci Harmonic Price Projection. Ini berbeda dengan Fibonacci rasio yang sebelumnya. Ini akan menggunakan Fibonacci Price Projection, the Harmonic Price Projection. Di dalam trend bearish, begitu juga, dia akan turun ke bawah membentuk ABCD dan poin D akan menjadi the bottom, dan setelah itu Anda akan melakukan pembelian di titik D, dan pembelian inilah yang akan membuat Anda menikmati keuntungan yang cukup besar, atau juga Anda bisa menggunakan titik D untuk profit taking. So, langsung saja mari kita coba di real chart. Well traders, Anda sudah mempelajari apa itu XAB secara grafis, secara filosofi. Saat ini kita akan langsung menuju kepada chart untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana menemukan XAB pada chart secara langsung. Ingat, XA itu adalah primary trend dan AB itu adalah secondary trend. Jadi ini kita sedang berpikir bahwa bagaimana caranya sebelum kita bisa menggambar atau menarik garis Fibonacci untuk menghitung area yang akan kita ukur. Sekarang kita menghitung medianya terlebih dahulu. Kita menemukan medianya, menghitung berapa tinggi medianya, itu nanti dengan Fibonacci. Mari kita perhatikan chart saat ini. Kita sedang membuka chart USD Jepang Yen, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bentuk daripada XAB. Jadi kalau di sini adalah X, kemudian di sini adalah A, dan ini adalah B, maka ini yang kita sebut sebagai primary, dan ini kita sebut sebagai secondary. Ini adalah primary dan secondary trend X, A, B, dan tugas Anda adalah mencari di mana B berhenti, karena pada saat B berhenti, berikutnya akan diikuti dengan pergerakan berikutnya. Dan itu yang nanti akan kita bahas di jenis pattern yang lainnya. Tetapi saat ini yang akan kita lihat adalah bagaimana XAB itu terlihat, ya, sudah cukup jelas. Di setiap pergerakan harga dengan skala yang lebih besar atau skala yang kecil, semua akan Anda lihat di mana XAB. Dalam kasus ini juga setelah XAB dia turun ke bawah, lalu muncul lagi secondary reaction. Ini juga akan menyebabkan munculnya XAB. Jadi ini adalah X, kemudian ini A, dan ini B. Dan itu selalu berulang seperti gelombang laut, akan terus-menerus berulang. Bagaimana dengan skala yang lebih kecil? Mari kita lihat skala yang lebih kecil di bagian atas. Ya, kalau di sini kita perhatikan ini ada X titik X, lalu kita turunkan menjadi A dan menjadi B. Jadi tidak masalah Anda mencari skala yang kecil atau skala yang besar dan di time frame apapun. Prinsipnya XAB pattern itu adalah pattern yang paling inti, paling utama. Hukum Newton, aksi reaksi, ya, primary and secondary trend, semua berbicara dengan XAB, dan dengan Fibonacci Anda akan mengukur titik B-nya ada di mana. Mari kita lihat yang paling terakhir. Di dalam sebuah trend, kalau Anda perhatikan, ini ada lebih daripada 3 XAB, sehingga Anda memiliki beberapa peluang untuk entry. Peluangnya selalu di titik B, titik B, titik B, titik B. Dan ini ada XAB baru, kemudian dia turun, setidaknya hasil penurunannya melampaui titik A. Ya, apabila dia sudah melampaui titik A, maka bisa dianggap sebuah pola itu selesai, dan nanti akan kita bahas pola berikutnya yang akan kita sebut dengan ABCD, ya. Tetapi sebelum kita beranjak kepada ABCD, kita memperhatikan semua XAB di dalam kondisi bearish trend. Ingat, di dalam kondisi bearish, XA menghadap ke bawah, AB menghadap ke atas, dan kita mencari rebound. Ini yang kita sebut sebagai rebound. Trend adalah bearish dan koreksinya adalah menghadap ke atas, kita sebut sebagai rebound. Mari kita lihat sekarang dari pola berikutnya. Ini adalah pola yang kita juga melihat dalam trend bearish, ya. Kita biasakan terlebih dahulu karena kebanyakan trader stocks itu selalu biasanya melihat trend bullish. Bagaimana sekarang apabila Anda harus melihat trend bearish? Saat ini Anda sedang melihat trend bearish XA dan kemudian A ke B. Dan Anda harus menghubungkan dari ujung ke ujung. Anda tidak menghubungkan dari body. Semua poin atau kita sebut titik awal mula kita menghitung pola daripada Fibonacci, selalu kita hubungkan dari titik-titik yang paling ekstrim, tail yang paling tinggi, itu sebagai titik utama. Oleh karena itu, penting sekali apabila Anda trader futures, maka broker itu harus menggunakan data yang mana paling mendekati dengan real market. Karena kita tahu di dalam futures market, mostly Anda menggunakan over the counter. Ya, di dalam over the counter seringkali setiap grafiknya berbeda, maka perhitungannya berbeda. Sehingga Astronacci menggunakan MRG Premier yang mana datanya kita sudah verified bahwa itu datanya paling mendekati real market.
Oke, mari kita lihat sekali lagi, ini adalah di gold ya. Kita tarik XAB ya. Nah, ada sedikit tricky moment di sini. Apakah kita harus menarik swing yang secara langsung seperti ini dari atas ke bawah, atau kita tidak boleh ya, kita tidak boleh melewati swing yang sebelumnya? Ini merupakan contoh cara menarik yang salah ya. Pada saat Anda menarik swing seperti ini, Anda telah melampaui swing sebelumnya. Jadi ini sangat tidak disarankan karena Anda melampaui satu stage sebelumnya. Ini dimana pada saat kita menarik yang sebelumnya, Anda ternyata menemukan XAB yang lainnya. Jadi jangan pernah Anda menarik satu contoh ya, kita mengambil satu contoh. Anda jangan pernah menarik sebuah trend ya, garis atau trend line seperti itu misalnya. Bisa trend line atau Anda menghubungkan swing dengan swing yang lain dengan melampaui XAB sebelumnya. Itu salah, karena Anda melewati satu siklus XAB sebelumnya. Mari kita lihat yang di bawahnya. Seandainya Anda menarik ini terus langsung direct ke bawah, misalnya ya, itu berarti kita secara langsung kita menyadari bahwa kita sedang melampaui satu siklus XAB sebelumnya. Ya, seandainya, mari kita hilangkan terlebih dahulu agar lebih mudah, kita hapus semua. Ya, nah. Kalau Anda menarik seperti ini, XA, kemudian Anda hubungkan B-nya di sebelah situ, ini merupakan salah satu contoh yang salah menarik. Kenapa? Karena di sini sebelum Anda menarik XAB, Anda sudah ada pola XAB satu stage sebelumnya. Dan itu yang Anda lewati. Tidak disarankan, oleh karena itu pastikan satu cycle demi satu cycle yang lainnya untuk Anda menarik XAB. Dan ingat sekali lagi, kenapa kita perlu Fibonacci? Setelah kita pelajari patternnya, berikutnya adalah Anda menarik berapa range dari titik B. Karena titik B itulah yang akan menjadi entry point Anda. Titik B itu menjadi akhir daripada pergerakan harga. Dan titik B itulah yang akan Anda ukur dengan menggunakan Fibonacci ratio. Mari kita perhatikan salah satu contoh yang bullish. Oke? Dalam hal bullish trend, maka Anda perhatikan, ini ada XAB yang super besar sekali ya. Saya menggambarkan satu skala yang sangat besar, ini adalah X, A, dan B. Lantas bagaimana? Apakah saya harus selalu mencari yang besar atau mencari yang kecil? Tergantung posisi waktu Anda melihat primary trendnya di mana. Kalau Anda sedang melihat primary trend yang ke atas, lalu kita tahu bahwa apabila sudah ada kenaikan ke atas, maka akan ada satu penurunan yang juga besar. Hukum daripada Dow Theory. Sekali lagi Anda bisa melihat di prinsipal dari Dow Theory, trend analysis dari DVD Ultimate Technical Analysis Home Study Course yang dipublish oleh Astronaci. Anda bisa mempelajari basic trend di situ. Saat ini kita melihat dari sisi primary dan secondary yang besar, ternyata itu juga merupakan XAB yang pada akhirnya poin B ini juga bisa diukur dengan Fibonacci ratio. Anda mengetahui bottomnya. Bagaimana setelah harga naik ke atas, pada saat harga bergerak atas dalam tren bullish, Anda bisa melihat setiap kali kenaikan ini ada riak-riak gelombang daripada harga, dan ternyata gelombang tersebut juga merupakan XAB. Mari kita lihat XAB yang sangat kecil sekali di sini. XAB, dan kemudian dia naik lagi, membentuk lagi XAB, dan membentuk lagi XAB yang lebih kecil lagi ya di atas ini. Cuma ini sangat kecil sekali, tetapi di sini bisa memberikan satu gambaran kepada Anda bahwa di dalam setiap kali kenaikan, tidak peduli berapa kencangnya, di dalamnya selalu mengandung XAB, dan di titik B itulah Anda untuk masuk. Ya, itu adalah kesempatan kita masuk. Kenapa kita peduli dengan XAB? Karena kita tidak akan masuk di dalam XA. XA ini adalah tempat di mana kita sudah menikmati apa yang kita sudah beli pada saat harga turun. Memang tidak ada salahnya apabila Anda mengetahui panjang daripada posisi AXA ini berapa jauh, Anda bisa intercept atau masuk di tengah-tengahnya. Tidak ada salahnya. Tetapi pada dasar umumnya kita akan selalu mencari posisi XAB dan titik B untuk menikmati perjalanan berikutnya. Ya, jadi inilah aplikasi XAB, dan saat ini kita akan mencoba melakukan counting down step by step. Ya, Anda bisa memiliki persepsi yang lebih berbeda apabila belum terjadi sama sekali grafiknya. Kita saksikan saat lagi. Mari kita perhatikan chart di depan Anda saat ini, dan kita akan mencoba step by step mensimulasikan bagaimana pembentukan harga untuk kita ukur sebagai XAB. Mari kita lihat, katakan ini adalah tren bearish ya, dan kemudian ini adalah
harga yang harus kita prediksi. Karena sebagai trader yang harus kita prediksi adalah harga yang akan datang. Mari kita perhatikan, pada saat Anda melihat hari ini, kemungkinan besar poin yang paling atas ini akan menjadi poin X, atau ini poin yang menjadi satu swing high yang terbaru. Mari kita berikan satu coretan di sini. Katakan Anda memberikan di sini adalah titik X ya. Di sini adalah X. So, kita bisa menarik garis, kita gambarkan saja satu garis turun ke bawah. Ya, nah kita simulasikan, kita turunkan, kita jangan menarik cuma sampai di sini. Di dalam kita menarik garis simulasi, kita akan tarik garis langsung ke bawah. Jadi kebanyakan trader mereka akan stop sampai di sini. Nah, kita tarik sampai di situ. Harga belum terjadi, no problem, karena itu tugas kita menganalisa. Dan kita juga menarik langsung ke atas, karena itu akan mensimulasikan terbentuknya AB. Yap. Jadi di sini adalah XA dan AB, kita mensimulasikan sebelum harga terjadi. Mari kita perhatikan step by step. Keesokan harinya kita lihat harga turun. Dan inilah awal mula XA, dan kita harus cari tahu nanti A-nya sampai di mana. Katakan kita tunggu saja, karena strategi yang paling tepat sometimes adalah just waiting the price ya. Kita menunggu harga itu terjadi. Kita tunggu dan kita lihat lagi sampai swing baru terbentuk. Apakah swing baru terbentuk? Belum. Dia masih ada low. Pada saat nanti ada harga yang menguat seperti ini adalah swing baru yang terbentuk, maka ini baru sah dikatakan titik A. Jadi ini X, A itu kita menunggu setelah penurunan selesai dan ada pembentukan ya, kita hapus terlebih dahulu, kita pakai langsung satu tarikan garis panjang karena ini sudah confirm menjadi satu line, dan kemudian kita berikan yang lebih tebal, dan setelah itu kita coba tarik ke atas. Kita ulangi lagi prosesnya karena swing low sudah terjadi. Maka ini adalah X, A, dan AB ya. Mari kita tunggu hari-hari berikutnya. Sejak ini muncul XA dan mulai naik, maka kita bisa asumsi AB sedang dalam perjalanan, dan oleh karena itu dengan Fibonacci kita bisa ukur sampai di mana dia berhenti. Lalu kita tahu seperti sebelumnya kita sudah mengukur, melihat bahwa setelah terbentuk XAB kita ukur Fibonacci-nya apakah itu di 50%, apakah itu di 61,8, lalu dia turun. Jadi ini adalah step by step Anda melihat pembentukan awal, kemudian sampai munculnya sebuah swing low dan Anda mencatat itu sebagai titik A, kemudian kenaikan berikutnya adalah menjadi titik B. Ini adalah XAB. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Saat ini kita akan melihat bagaimana cara mengukur pola XAB dari awal mula ya. Jadi kalau sebelumnya ada tren yang sedang menurun dan pada saat kita membuka layar kita bingung. Ini harusnya seperti apa? Apakah ini menjadi bearish ataukah ini menjadi tren bullish? Rahasianya nanti setelah Anda mempelajari dasarnya di chapter-chapter selanjutnya kita akan membahas bottomnya ini bagaimana cara mengukurnya ya. Mari kita asumsikan kita tidak tahu dan kita hanya bisa menunggu. Mari kita menunggu dan kita akan melihat apakah ada swing low yang terbentuk. Kita menunggu besok hari. Apa yang terjadi di keesokan hari? Ternyata ada pergerakan harga yang naik. Maka ini menjadi support baru. Support baru ini kita bisa menjadikan ini awal mulanya sebagai X ya, karena kita berasumsi bahwa ini trennya sudah turun. Oke, kalau kita punya sudut pandang bahwa ini masih dalam kondisi bearish, maka actually bagian ini sebenarnya bukan X ya, tetapi kita dalam hal ini saya menjadikan situasi ini seperti real world situation. Kita buka monitor, kita bingung ini apakah akan lanjut turun ke bawah. Menurut Do teori, yes, kita harus tetap berasumsi bahwa ini arah trennya ke bawah. Memang tetap seperti itu. Tetapi kita harus bersiap-siap bagaimana kalau ini ternyata menjadi posisi X. Bukan berarti Anda langsung mengambil posisi buy di sini. Tidak. Oleh karena itu, contoh ini sangat bagus sekali untuk menunjukkan kepada Anda, apabila tren sedang dalam kondisi bearish, Anda tidak bisa serta-merta langsung mengambil posisi buy, lalu berasumsi bahwa tren sudah berbalik arah. Sampai munculnya pola XA, dan setelah itu muncul B, baru Anda boleh membeli. Bisa dikatakan, apabila memang ini adalah tren bullish yang baru, Anda tidak akan mengambil posisi beli, terutama di futures market. Kalau di saham, sometimes kita merekomendasikan untuk membeli di ujung, tetapi kalau di futures market kita akan menunggu setelah gerakan pertama, which is gerakan pertama X ke A, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kita harus menggambarkan, mensimulasikan bahwa XA kita tarik ke atas dan kemudian ada AB ya. Gerakan pertama
XA kita tidak akan mengambil, dan kita hanya akan mengambil setelah muncul gerakan kedua di mana B. Di situ nanti kita ukur lagi dengan Fibonacci dan kita akan menikmati pergerakan di atas. Nah, oleh karena itu, ini adalah roadmap awal yang harus kita buat. Bisa jadi setelah naik dia turun lagi ke bawah. Oleh karena itu, saya tidak pernah menyarankan di dalam tren yang sedang bearish atau tren utamanya bearish, lalu muncul sebuah kenaikan harga, lalu Anda berasumsi bahwa lebih baik saya entry buy di situ. No. Kenapa? Karena tren belum jadi. Tetapi kita boleh menggambarkan bahwa ada kemungkinan yang akan terjadi adalah X, kemudian di sini akan muncul titik A. Mari kita berikan titik A di situ. Di mana titik A inilah yang akan menjadi puncak sebagai referensi kita untuk pada akhirnya menghitung titik B di bawah. Dan yang bisa kita lakukan setelah ini adalah menunggu hari demi hari atau menunggu jam demi jam, tergantung berapa time frame. Di dalam kasus ini kita akan menggunakan time frame daily. Mari kita lihat apa yang terjadi hari esoknya. Harga turun atau naik, kita tunggu harga turun. Tetapi harga tidak menembus X dan kita berpikir bahwa ada satu chance bahwa dia memang naik ke atas. Apa dasar chance tersebut? Tentu harus sudah melalui screening bahwa proses penurunan ini sudah turun cukup jauh. Dan ingat, apabila dia tidak turun secara drastis, apalagi terganjal dengan satu candle seperti ini, memang bisa dipastikan ada chance bahwa dia akan membentuk A ke atas. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Makin menguat ya, dan makin menguat. Tidak apa-apa, garis ini nanti akan kita adjust ya. Tentunya ini ada satu tarikan garis yang bakal akan cukup panjang nampaknya. Justru ini sudah tidak lagi melanjutkan penurunan, maka ada chance besar ini menjadi XA sampai ke atas. Dan disitulah kita nanti akan melakukan adjustment daripada garis yang sudah kita buat. Mari kita hapus terlebih dahulu garis kita. Ya, ini kita hapus dulu. Tetapi plan kita sudah benar bahwa ada kemungkinan XA terbentuk. Dan ini cukup panjang. Oleh karena itu posisi seperti ini kita tidak lagi berpikir bahwa dia akan turun. Maka ini adalah X dan kita tinggal menunggu satu penurunan yang ada di sini. Ini akan menjadi titik B. Mari kita perhatikan. Titik A dan titik B maksud saya. Mulai membentuk secondary reaction. Maka ini yang paling atas kita bisa gambarkan sebagai titik A. Oke. Ini a little bit tricky, tapi ini harus Anda kuasai karena setiap hari kita menghadapi market yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya menyajikan skenario yang berbeda. X, A, dan pastinya di bottom sini akan nanti muncul B. Setelah kita sudah menggambarkan reka-reka konstruksi daripada pergerakan harga ini, yang bisa Anda lakukan adalah nantinya kita akan menghitung Fibonacci, kembali lagi ke basic rules 61,8 atau 50%, dan setelah itu Anda bisa mengambil satu keputusan untuk masuk. Jadi demikianlah XAB. Sekarang Anda sudah mengetahui bagaimana secara teori, bagaimana secara chart Anda menemukan XAB dengan cukup jelas. Dan disinilah kita akan mulai melakukan buy on weakness pada titik B. Kita akan melihat bentuk pola yang lainnya. Saat ini Anda sudah mempelajari teori dan prinsipal secara filosofis bagaimana bentuk daripada pola XAY. Dan sekarang kita akan langsung mempraktekannya pada chart. XAY pada chart itu bisa kita temukan secara langsung setelah XAB. Katakan kita melihat ini adalah XAB ya. Dan kemudian kita melihat bahwa ternyata pergerakan XAB ini benar-benar turun sesuai rencana dan naik. Seandainya kita menunggu nih. Kita menunggu beberapa hari ya, kemudian dia mulai naik. Nah, ini di bawah memiliki swing ya dan mulai naik, maka kita tahu bahwa ini B sudah terjadi. Bagaimana dengan XAY? Maka kita akan tahu dengan kondisi seperti ini, harga akan naik terus ke atas dan kita ingin tahu naiknya sampai seberapa. Jadi XAY itu adalah cerita untuk seorang trader bisa mengetahui setelah dia membeli di sini lalu kenaikannya sampai sejauh apa. Itu saya menyebut dengan pola XAY. XAY kenapa Y? Karena dia melampaui daripada titik awal yang dimana di sini adalah A dan dia gambarnya adalah seperti ini. Dia menuju ke atas dan kalau kita bisa mengukur titik di paling tinggi di atas itu berapa, maka kita sudah membeli di bawah, target price-nya di atas, kita bisa mendapatkan informasi yang akurat untuk melakukan profit taking. Jadi XAY itu peruntukannya adalah profit targeting. Kalau XAB kita bicara tentang entry, tapi kalau sekarang kita masuk di dalam XAY, ini kita masuk di dalam posisi untuk profit taking. So, pada saat kita menggambar XAY yang bisa kita perhatikan adalah posisi awal. Ingat, ini adalah secondary reaction, maka secondary reaction ini akan menjadi posisi XA dan ini akan nantinya lari ke Y. Otomatis
fungsi daripada Y adalah saya akan profit taking di sana. Karena setelah Y tercapai, akan terjadi another secondary reaction. Ya, ingat, posisi XAY ini apabila dilanjutkan, Y akan turun sebagai secondary reaction. Dan secondary reaction inilah yang nanti juga menjadi XAB baru. Ingat ya, jadi semua itu berurutan. Setelah XAB, lalu harga benar-benar naik, dia menjadi XAY, lalu ini kita hapus lagi, Y sudah kena, dia akan turun ke bawah menjadi XAB lagi. Ya, jadi itu yang kita sebut pengulangan. Oleh karena itu, pada saat kita sudah membeli di sini, kita ingin tahu, jangan sampai kita itu melakukan satu trading dan kita set target price terlalu tinggi, bahkan target price itu akhirnya tidak pernah dicapai sebelum dia koreksi lagi. Ya, oleh karena itu lebih baik kita mengetahui di mana sih kenaikannya, sehingga ini menjadi XAB, ya, sekaligus itu juga bagian daripada XAY. Anda sudah harus bisa melihat dari berbagai perspektif. Ternyata XAY ini merupakan, AY ini juga adalah XA. Jadi XA itu sama dengan AY sebenarnya nama lainnya. Nah, setelah kita set garis ini, kita akan melihat hari demi hari terisi, bergerak terus naik, bergerak terus naik, bergerak terus naik, ya, dan kita tetap tahan posisi. Kuncinya adalah kita mengetahui di mana sih posisi Y-nya. Ingat, posisi Y itu mulai akan kita hitung, oke, mulai akan kita hitung setelah X-nya ini ditembus. Posisi Y dihitung setelah X ditembus, karena setelah X ditembus itulah munculnya kita akan melihat kenaikan harga akibat daripada kita membeli di bawah, ya, polanya zigzag seperti itu dan ini terus ke atas, oke. Di sini kita mulai revisi, ternyata Y-nya cukup panjang, dia cukup jauh extend ke atas dan itu target price kita. Jadi Anda dari dua modul ini saja, dua pola dasar ini saja, Anda sudah mengetahui saya beli di ujung bawah dan kemudian saya akan melakukan profit taking di atas. Ini menarik sekali, ya. Dan uniknya target atas Y ini bisa kita hitung dengan menggunakan metode yang kita sebut external retracement. Kalau internal retracement yang sudah kita bahas cukup banyak di chapter 1, ya, internal retracement itu digunakan untuk pola XAB, maka external retracement itu akan kita gunakan untuk pola XAY, ya. Jadi ini adalah X, A, dan Y. Dalam kondisi bullish trend kita sudah beli dan kita profit taking di sini. Mari kita lihat pola XAY dalam kondisi bearish trend. Oke, sekarang kita perhatikan saat ini sedang bearish. Dan kemudian ini adalah pola X dan ini pola A, ini pola B. Selalu awal mulanya selalu X, A, dan B. Dan kemudian setelah kita ukur dan kita menunggu hari berikutnya apa yang terjadi, kita ukur dulu sekarang, ya. Ini kita tulis ini X agar Anda bisa mengikuti dari awal, ya. Jadi di sini adalah X, kita taruh titik X karena itu awal mula, trennya seluruhnya masih bearish. Kemudian kita taruh di sini adalah titik A, alright. Dan berikutnya adalah titik B, ya. Ini adalah XAB dan setelah secondary reaction-nya terjadi, berhenti dia naiknya, maka berikutnya dia akan melakukan penurunan, melanjutkan tren bearish-nya. Oleh karena itu saya ingin tahu turunnya sampai sejauh apa, dan inilah saatnya kita akan menggunakan XAY. Disinilah XAY ini akan terjadi, XAY. Kembali lagi kita akan gambar dengan trend line supaya kita bisa tahu, ya. Dan ingat, XAY-nya ini tidak akan lebih tinggi daripada X. Ini adalah salah satu contoh yang salah, ya. Ini adalah salah satu contoh yang salah karena yang namanya XAY, dia tidak akan mungkin menembus X-nya baru dia turun lagi. Bisa jadi seperti itu, bisa apabila kita masuk di dalam pergerakan yang heavy sideways. Tetapi pada umumnya kita akan melihat seperti ini, ya. Atau pada saat pergerakan harga menjadi heavy sideways, maka ini bisa jadi ditembus ke atas. Itu boleh-boleh saja, tetapi bukan dalam konteks continuation seperti ini. Kita akan langsung berikan contoh, seandainya ini X-nya kita tarik melampaui yang paling atas, ya. Jadi XA, ya, jadi XA. Nah, dalam kondisi seperti ini bukan lahir daripada XAB, ya. Dia kalau XAB dari XAB turun. Jadi ini adalah XAY. Tetapi ada pola-pola tertentu heavy sideways atau double top, ya, di mana kenaikannya bahkan melampaui titik X, ya. Terus kemudian dia turun lagi ke bawah. Mari kita gambarkan. Jadi skenario kedua nih, dia sampai ke atas lalu dia turun ke bawah. Pada prinsipnya sama. Mari kita tarik garis dulu dari sini, kita tarik garis ke sini, ya. Kita biasakan semua itu kita petakan. Kedua bentuk ini sama. Ini adalah XAY, tetapi yang membedakan yang satu adalah
lahir daripada pola XAB, yang satunya lahir daripada double top. Tapi prinsipnya keduanya sama, yang awalnya seakan-akan seperti primary dan secondary reaction, berikutnya Anda akan melihat ternyata dia bukan primary dan secondary, tetapi langsung menembus ke bawah. Prinsip daripada Y adalah saya ingin mengukur di mana Y-nya berhenti. Bagaimana cara mengukur di mana Y-nya berhenti? Kita akan menggunakan external retracement. Dan mari kita lihat, kita menunggu hari demi hari, karena ini ada dua skenario. Ingat, kalau dia menembus X di atas berarti bukan lahir daripada XAB. Dan kalau dia tidak melampaui X, berarti dia memang lahirnya dari XAB. Ya. Kenapa kita pentingkan itu? Karena kita ingin tahu apakah pola itu continuation atau tidak. Tentunya bagi Anda yang sudah mempelajari tentang trend analysis, Anda akan mengetahui hal ini. Lihat. Dia menembus dan terus ke bawah, turun. Inilah yang kita sebut dengan XAY, dan kita akhirnya akan tahu di mana Y berhenti dengan menggunakan external retracement. Kita sudah mempelajari XHB, kita sudah mengetahui XAY, di mana Y adalah untuk profit taking, XAB adalah untuk entry, dan kita akan melihat pattern yang selanjutnya yang disebut dengan ABCD setelah ini. Setelah dua pattern kita pelajari saat ini, Anda juga sudah mengerti secara basic dan prinsipal daripada AB equals CD atau ABCD pattern yang sangat membantu kita di dalam trading. Saya masih ingat kira-kira 10 tahun yang lalu saya baru mulai masuk ke market, dan pada saat itu saya mengenal tentang proses daripada pergerakan harga dan saya mengaplikasikan ABCD. Ini sangat mudah sekali, bahkan untuk Anda pemula saat ini apabila Anda menentukan target profit daripada sebuah harga saham Anda atau mungkin Bitcoin Anda ya. Dengan ABCD Anda bisa menemukan harga yang sekiranya 8 dari 10 kali itu akan tercapai. Maka inilah kenapa kita harus mempelajari ABCD, dan saat ini kita akan melihat langsung chart yang sudah jadi. Sekali lagi Anda bisa mengakses chart ini melalui www.astronaci.com/chart. Anda bisa menggunakan tools yang cukup menarik. Di sini ada tools ABCD yang sudah mensupport tentang Fibonacci. Jadi di sini adalah ABCD, Anda bisa klik ya. Anda klik di sebelah kiri ada ABCD pattern. Mari kita perhatikan. Saya akan langsung menjelaskan di yang mana sih yang ABCD supaya kita bisa lihat. Ingat, ujung paling bawah disambungkan ke ujung paling atas, lalu kita turunkan ke bawah. Pada dasarnya ini adalah XAB. Prinsipnya sama, XAB yang kemudian dia naik ke atas membentuk pola D. Jadi zigzag, ABCD. Prinsipnya kita sudah tahu bahwa panjang AB ideally adalah equal dengan CD. Ya, jadi AB, CD, ya, ini sama prinsipnya equal, dan yang ingin kita perhatikan adalah pada saat kita sudah tahu kurang lebih D itu di mana, karena posisi AB-nya adalah sama, maka profit target bisa Anda tentukan. Loh, apakah saya tidak cukup menggunakan XAY? Ini keajaiban daripada Fibonacci, karena mereka bergerak di dalam pattern yang saling berhubungan, maka kita bisa hubungkan. Kalau Anda perhatikan, pola B, C, D, ya di atas ini adalah D awalnya. Anda bisa perhatikan, pada saat B, C, D ini kita hubungkan, ini kurang lebih sama dengan X, A, Y. Exactly the same. Yang membedakan nanti adalah di Fibonacci ratio-nya, karena kita akan membahas lebih detail tentang satu demi satu Fibonacci ratio yang akan kita gunakan. Jadi ini adalah X, A, B sebenarnya, dan ini menjadi A, B, C. Kemudian dia berhasil naik, dia naik ke atas, ini menjadi D. Jadi ini adalah ABCD. Ya, otomatis pada saat kita berjalan hari demi hari mengikuti harga di sini, kita sudah berpikir apakah ini harga akan sampai ke atas? Yes. Kenapa? Karena kemungkinan besar pola yang terbentuk adalah ABCD. Mari kita perhatikan contoh yang lainnya. Kalau ini tadi adalah ABCD yang bullish ya, untuk menentukan target price di akhir daripada perjalanan satu siklus XAB tadi. Mari sekarang kita perhatikan bagaimana kalau dalam kondisi yang bearish dengan skala yang lebih kecil. XAB menjadi AB dan CD. Mari kita lihat yang lain lagi. Di sini juga ada, di puncak yang di sini ini adalah A, ini adalah B, ya. Ini otomatis langsung menjadi ABCD juga tentunya, ya. Langsung secara otomatis menjadi ABCD. Dan juga ini juga akan menjadi AB karena di sini juga ada swing berikutnya. Ini menjadi D. Jadi semua pergerakan zigzag yang ada di sini itu Anda bisa ukur sebagai ABCD.
Ingat, ABCD ini merupakan kelanjutan daripada XAB. Semua membeli di B atau semua melakukan sell di B dengan harapan pada akhirnya dia akan melanjutkan pergerakannya. Jadi kalau harga ini kita sambung-sambung, sebenarnya pergerakannya zigzag, dan ini juga zigzag. Anda cukup menemukan B, kemudian kita bisa memproyeksikan bahwa dia akan menjadi D. Dan disitulah pola ABCD berlangsung. Ini akan sangat mudah karena take profit Anda akan menjadi objektif. Anda tidak lagi bingung di mana saya harus profit taking. Yang jelas, kenapa saya harus menunjukkan ada chart supaya Anda bisa gampang melihat posisi zigzag. Dimulai dari XAB, berkembang menjadi ABCD, dan Anda juga bisa melihat menggunakan sisi perspektif menggunakan XAY. Mari kita mulai untuk membahas strategi ini melalui skenario based training. Ya, setelah ini kita akan tunjukkan bagaimana mulai dari kita menggambar XAB, menempatkan 50% dan 61,8, kemudian harga mulai naik dan bagaimana kita melihat panjang AB dan CD itu relatif sama dan pada akhirnya Anda bisa menentukan target price. Selamat datang di scenario based training untuk chapter 2. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan chart seperti ini. Pertanyaannya adalah kemana arah trennya? Apakah Anda bisa menjawab? Kalau tidak bisa menjawab, tidak boleh trading. So, hari ini saya akan mengajarkan pada Anda dalam kondisi seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah saya akan menemukan di mana harga akan berhenti dan trennya seperti apa. Ya, ini adalah dua faktor yang sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Kalau kita melihat sebelumnya, tren sedang dalam kondisi bearish. Tetapi begitu harga naik dan melampaui resisten yang ada di sini, ini adalah resisten. Jadi kalau di trend analysis Anda tentunya sudah biasa melakukan coding ya. Misalnya ini adalah peak, ini trough ya, atau high atau low, kemudian ini lower high, kemudian higher low, lower high, lower low. Jadi high-nya masih selalu lebih rendah, maka itu adalah bearish sampai kemudian high-nya ditembus menjadi higher high. Berarti ada satu peluang yang terjadi di sini adalah pembentukan tren baru, di mana kalau ini terjadi, posisi paling bawah sekarang kita akan berikan titik X. Ya, jadi posisi paling bawah karena kita asumsinya adalah dia tren baru, kita berikan ini X. Dan di poin atas ini adalah titik A. Ya, sebelum kita masuk nanti ke dalam Fibonacci teori rasio yang akan kita gunakan, internal retracement, external retracement, dan projection. Maka saya perlu kasih tahu dulu bahwa titik A ini sebenarnya berhentinya sampai di mana itu bisa dihitung. Why? Karena pada dasarnya pola dari posisi X, A, Y ini sudah terlihat. Jadi kalau Anda perhatikan ini adalah X, ini adalah A, dan ini adalah Y. Jadi X, A, Y di posisi ini ya. Tapi kita tidak akan bahas, cuma hanya memberikan Anda idea bahwa X, A, Y itu juga bisa untuk menentukan awal mula tren baru, the first movement itu sampai di mana. Saat ini kita sudah melihat ya, XA, dan kita punya asumsi. Kita gambar. Step nomor 3, kita mencoba gambar menggunakan garis bahwa ini XA dan ini akan turun menjadi B. Ya, tentunya seperti itu. Kita asumsikan dia akan seperti ini dan kita sudah tahu bahwa kita bisa mengukur B-nya. Tetapi tunggu dulu, kita tidak akan gegabah mengukur B sebelum terbentuk swing high. Apakah ini ada swing high? No, ini belum terbentuk swing high. Kita menunggu hari esoknya atau bar berikutnya. Ternyata di bar berikutnya swing high sudah terbentuk karena dia sudah lebih rendah daripada bottom yang ada di sini. Ingat, ini kembali lagi kepada teori swing yang bisa Anda dapatkan di DVD Ultimate Technical Analysis Home Study Course ya. Bagaimana menentukan swing high dan swing low. Ini swing high sudah terjadi, maka kita sudah bisa menghitung di mana kurang lebih terjadinya B. Ingat, kita tarik Fibonacci mulai dari titik X ke A, ujung ketemu ujung, dan kita taruh prioritas antara 50 dan 0,618. Itu adalah prioritas kita. Mari kita tunggu hari esoknya apa yang akan terjadi. Harga masih naik. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tidak akan membeli waktu harga naik. Kita biarkan. Karena ingat, kepala daripada pergerakan harga yang ada di A ini dan akan menghasilkan kaki yang ada di B, secondary reaction, nama lainnya, itu setidaknya akan berhenti di 50% dan 61,8 ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita akan menunggu dan kita lihat lagi apa yang akan terjadi esoknya. Harga mulai melemahnya, mulai berkurang. Anda harus antisipasi, jangan-jangan dia mulai naik ke atas sebelum dia menyentuh 50. Karena ingat 38 bisa saja terjadi, tapi normalnya katakan 7 dari 10 dia tetap di 50%. Kita lihat keesokan harinya.
dia naik setelah mencapai antara range 38 dan 50. Dengan teori entry yang saya sudah ajarkan bahwa kita mengambil 50% daripada posisi secondary reaction, maka kita sudah masuk di dalam kondisi market. Kenapa skenario base ini kita pilih dengan kondisi seperti ini? Karena tidak selamanya yang namanya secondary reaction itu bisa memberikan Anda harga di 61,8. Memang kita harus menunggu di sana 50 dan 61 di area itu. Tapi bagaimana apabila dia ternyata hanya hampir saja kena di 50 dan kemudian naik? Anda harus siap mengantisipasi dari total secondary reaction Anda ambil 50%-nya sebagai entry. Ini apabila buy limit atau waktu kita antri di bawah, kita tidak bisa mendapatkan harga tersebut dan harga sudah terlanjur naik, maka kita pasang di situ. Pertanyaan berikutnya, oke, ini sudah mulai naik. Bagaimana apabila harga ini terus naik ke atas? Bagaimana caranya? Kita menggunakan metode XAY. Maka AB ini otomatis langsung menjadi XA dan kita harapkan dia akan naik ke atas melampaui titik A, maka pattern XAY ini akan terbentuk, ya. Jadi saat ini saya bermain dengan pola. Sehingga pola ini bisa menjadi satu referensi buat Anda supaya lebih jelas. XA, ya. Mari kita gambarkan. Kita hubungkan ke paling bawah, ya. Apabila chart Anda sudah tidak memerlukan lagi garis-garis ini, kita bisa hilangkan. Mari kita hilangkan terlebih dahulu, ya, semua garis-garis yang ada di sini yang kita tidak lagi butuhkan. Nah, untuk saat ini kita hapus erase, dan kita mungkin erase group lebih gampang untuk software ini. Nah, saat ini kita sudah tidak memerlukan lagi Fibonacci yang di bawah karena sudah hampir pasti dia akan terus naik ke atas, ya. Nah, kita sambungkan garis di yang paling bawah, ya. Yang paling bawah sampai ke atas, maka ini akan langsung menjadi XAY. Dan bersamaan dengan itu, ini merupakan sebuah pola yang kita juga sebut ABCD. Ya, jadi pada saat harga sudah naik, kita tahu bahwa inilah pola XAY dan inilah pola ABCD, maka kita akan melihat nanti pergerakan harga, ya, dalam hal ini akan terus lanjut ke atas membentuk ABCD karena ABCD merupakan the final movement daripada pergerakan harga tersebut. Oke. Jadi ini adalah AB, kemudian kita akan melihat di situ ada CD, ya. C, dan kemudian yang terakhir adalah titik D. Oke. Nah, sekarang kita erase group. Oke, saat ini kita sudah melihat tentang ABCD, ya. Jadi kita menghubungkan, ini tadi ada A, kemudian kita melihat B, C, dan finally D. ABCD merupakan final daripada polanya, dan mari kita isi hari demi hari. Hari berikutnya hampir tembus, sudah tembus, dan ini sudah confirm menjadi ABCD, dan pada saat itu Anda juga sudah melihat adanya pola XAY di dalamnya. Bagaimana kalau polanya menjadi bearish? Bagaimana cara kita melihatnya? Mari kita perhatikan skenario yang bearish, ya. Jadi dalam skenario yang bearish yang akan terjadi, yang pertama kali kita harus melihat adalah pola apa yang saat ini sedang terjadi, dan kita perhatikan semua ini menjadi bearish dan kita tentukan terlebih dahulu di mana titik X-nya, ya. Silakan kita melihat di sini adalah X. Tentunya karena kita berharap akan muncul yang namanya secondary reaction, kemudian akan turun lagi ke bawah dengan harapan tren menjadi continue. Nah, kita boleh nggak menghitung titik A ini sebagai swing low? Belum, karena harus terjadi swing low terlebih dahulu. Mari kita tunggu satu hari, apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Belum terjadi swing low, dan kemudian kita tunggu, ini ada kemungkinan dia membentuk swing low, maka mari kita, pada saat kita tunggu satu hari lagi, ternyata market sudah bergerak, dan inilah swing low terjadi. Mari kita tarik garis XA dan B, dan kita akan hitung secara langsung berapa target kenaikan daripada titik B. Mari kita hitung dengan internal retracement, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kita tarik dari ujung titik X, langsung kita tarik ke titik A, dan kita sisakan 50%, 61,8 sebagai area priority. Apa yang akan terjadi setelahnya? Kita tunggu lagi satu hari demi hari yang lainnya, sambil kita melihat apa yang nanti menjadi target daripada kenaikan daripada XAB kali ini. Mari kita perhatikan the next movement daripada pergerakan harga adalah stay di sini dan satu ekor mengenai titik merah. Pada saat itu kita sudah tahu saya akan entry di inside bar. Di sini ada inside bar,
Anda entry ya di poin ini. Setelah insight bar-nya tertembus, Anda entry, dan setelah itu kita tahu bahwa setelah kita entry, kita tahu bahwa ini akan lanjut ke bawah, maka kita akan gambarkan bahwa ini adalah X, kemudian ini adalah swing high-nya menjadi A, dan ini menjadi Y. XAY untuk menemukan sejauh apa harga akan turun. Tentunya kita harus revisi garisnya, kita tarik di sini, dan kita sambungkan ke bawah, ini akan menjadi titik Y. Ini adalah XAY, ya, dari XAY, dan pada saat itu juga Anda langsung melihat ini merupakan satu bagian yang kita sebut dengan ABCD. Ya, ini penting sekali untuk Anda ketahui. Dengan Anda mengetahui bottom di bawah Y ini, atau yang juga kita sebut dengan ABCD, zigzagnya, maka kita bisa melihat secara keseluruhan, di mana harga akan berhenti, dan disitulah saya akan melakukan close atau profit taking posisi sell saya. Mari kita isi hari demi hari. Setelah kita membuat roadmap, kita langsung saja mengisi hari demi hari, karena kita sudah tahu ini adalah AB, ya, kemudian CD, dan harga menembus titik A, terus turun ke bawah. Terjadilah di ABCD yang jelas-jelas dari awal sudah kita antisipasi. Kita belum melakukan perhitungan, kita belum melakukan pengukuran daripada berapa jauhnya, tetapi setidaknya sekarang Anda sudah sangat jelas bagaimana the basic pattern XAB, XAY, dan ABCD berlangsung pada saat Anda membuka monitor Anda melihat layar yang kosong. Yang pertama, tentukan arah trennya. Kedua, tentukan basic patternnya. Yang ketiga, tentukan di mana ABCD-nya, dan Anda akan masuk selalu di dalam tren yang benar. Kita akan bertemu di chapter selanjutnya. Tetap semangat dan pastikan saat ini Anda sudah mengerti, dan silakan mengerjakan tugas untuk mencari di mana XAB, di mana XAY, dan bagaimana menggambar ABCD, ya, dan pada akhirnya Anda bisa mengikuti satu demi satu dengan skenario seperti ini. Sampai bertemu di chapter selanjutnya.